Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan. Saya berasal dari Aceh. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut kepada video, saya tidak akan menyuruh teman-teman semua untuk subscribe. Karena kenapa? Karena subscribe atau tidak itu adalah hak teman-teman masing-masing. Dan jika emang teman-teman suka dengan video saya, maka teman-teman subscribe. Jika tidak, jangan subscribe. Begitu juga jika suka di like, jika tidak suka dislike aja, tidak apa-apa. Karena kenapa? Itu adalah suka tidak suka, itu adalah hak kita masing-masing, ya kan? Jadi saya tidak memaksa kalian untuk subscribe, tidak. Yang penting semoga saja bermanfaat buat saya dan bermanfaat juga kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, jangan lama lagi, mari kita langsung ke tutorialnya. Bagaimana cara memanjangkan nafas? Banyak pertanyaan dari WhatsApp. Katanya, "Bang, bagaimana cara memanjangkan nafas dan suara tinggi?" Baik. Sebenarnya itu gampang, yang penting kita harus berusaha, ya kan? Sesungguhnya adalah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Amin ya rabbal alamin. Kita hanya mampu berusaha, namun yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu berusaha, bukan usaha itu yang memberikan kepada kita, bukan. Baik. Sekarang kita masuk kepada tips yang pertama. Baik, bagaimana cara memanjangkan nafas dan agar suara kita tinggi dan nafas kita panjang. Baik. Jadi teman-teman, sehabis kita sholat subuh, sediakan air 1 ember. Ini sesudah sholat subuh ya, maksud saya sudah sholat subuh. Sediakan air 1 ember. Lalu teman-teman tarik nafas dari perut. Ya kan? Tarik perut ini. Habis itu teman-teman teriak ke dalam air sekuat-kuat mungkin dan sepanjang-panjang mungkin sampai nafas kita agak sampai lagi. Baru kita berhenti. Itu diulang-ulang minimal 7 kali. Berarti dilakukan di dalam seminggu, berarti minimal 3 kali. Dalam seminggu 3 hari dilakukan. Kenapa? Kalau kita sering melakukannya, misalnya dalam seminggu 7 kali kita lakukan setiap hari, itu akan berbahaya juga. Nanti suara kita akan hilang. Jadi dalam seminggu cukup 3 kali. Misalnya kita atur waktu Rabu, Kamis, Jumat. Itu setiap Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dan nanti teman-teman jangan takut. Emang sesudah kita teriak dalam air itu, sesudah itu suara kita akan terlihat semakin pendek. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena itu waktu masa perlatihannya. Nanti sesudah kita berhenti di dalam 3 hari kita melakukan itu, insya Allah nafas kita akan lebih ringan, panjang dan tinggi. Insya Allah. Yang penting yakin hanya kepada Allah. Baik teman-teman, itu boleh kita lakukan juga sesudah subuh, boleh juga kita lakukan hari-hari lain, boleh juga. Maksudnya tidak harus sesudah subuh, tetapi lebih baik sesudah subuh. Itu prosesnya lebih cepat ya teman-teman, karena sesudah subuh itu suara kita itu belum makan apa-apa. Ya, kita belum makan apa-apa. Nah, jadi gitu. Kita tarik, kita sorak sekuat-kuat mungkin, sepanjang-panjang mungkin, minimal 7 kali ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita akan memulai kepada tutorial, kepada tips yang kedua. Apa yang harus kita lakukan kepada tips yang kedua ini? Cukup begini saja. Kita tarik nafas. Nah, jadi tips yang kedua ini sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Kita ketika azan atau mau mengaji, jika memerlukan suara panjang dan tinggi, kita pertama harus menggunakan suara perut, jangan suara kerongkongan ya. Suara perut. Gimana yang dikatakan suara perut? Gini. Kita harus tegap. Ketika kita mau azan, badan kita harus tegap. Tegap, mau berdiri atau mau ngaji. Mau ngaji boleh juga. Tarik kita suara perut dari sini. Kita tarik pelan-pelan. Nah, jangan sampai gini. Jangan sampai ya. Itu namanya bukan suara perut tapi suara bahu. Bahu mana ada perut? Bahu ada. Betul. Bahu mana ada suara ya kan? Jadi perut saja.
Baik, baik. Kita tarik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, begitu. Kita tarik lagi. Kita santai dulu. Tarik lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, begitu teman-teman ya. Kita harus menggunakan suara perut. Ini diingat cara tariknya kayak mana? Harus tegap. Tadi harus dari dalam perut. Harus suara perut. Kalau kita menggunakan suara ini gini suaranya. Allah akan semakin pendek dan akan semakin rendah. Nah, itu yang kedua teman-teman. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Tips yang ketiga ini kita harus banyak latihan. Misalnya kita sangat menyukai irama ras. Irama ras itu yang jelas itu irama tinggi dan panjang. Karena irama ras itu dia lebih bagus tinggi dan panjang, ya kan? Beda dengan irama-irama yang lain. Irama ras ini adalah irama semangat. Bagaimana yang dikatakan harus sampai, misalnya kayak gini, kita menyukai irama ras tapi gak sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita harus banyak berlatih sampai. Terus berlatih sebelum sampai, jangan menyerah. Itulah yang dikatakan. Nah, kita harus selalu berlatih, pokoknya harus sampai. Misalnya kayak gini. Kita tarik suara perut dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalnya, Bang, saya sudah berlatih tapi gak sampai. Harus sampai. Setiap hari kita berlatih, setiap hari irama yang kita suka itu, misalnya irama ras atau bayati, insya Allah sampai. Kenapa? Karena kita berlatih. Allah itu suka dengan orang-orang yang mau berusaha. Tapi jangan berpegang pada usaha, karena yang memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mampu berusaha. Ya, baik. Itu adalah yang ketiga. Sekarang kita menuju yang keempat. Apa yang harus kita lakukan yang keempat ini? Tips yang keempat, dimanapun teman-teman berada, maupun di rumah ataupun di mana, maupun baru bangun tidur, kita harus sering melakukan begini. Kita tarik nafas, kita duduk tegap atau kita berdiri, kita harus sering melakukan begini. Kita harus sering Nah, jadi setiap hari kita mau lakukan. Setiap hari kita lakukan seperti itu. Baru bangun tidur, mau makan, mau ke kamar mandi, kemana-mana, mau di jalan, kita sering melakukan itu. Insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, suara kita akan terlihat semakin panjang, semakin tinggi, dan juga semakin ringan. Ya teman-teman. Ya baik teman-teman. Itu yang harus teman-teman ingat ya. Yang semua saya katakan. Baik teman-teman, cuma itu saja yang dapat saya berbagi. Sebagaimana yang dapat saya berbagi, cuma segini saja ilmu saya. Begitu juga ilmu saya sangat kurang ya teman-teman. Baik. Jika emang yang saya katakan itu tadi benar, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada yang salah saya katakan, itu sesungguhnya adalah kebodohan diri saya sendiri, karena mungkin ilmu saya yang kurang. Tapi jika benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, baru kali ini saya buat tutorial, makanya saya agak grogi, ya kan? Tapi gak apa-apa, yang penting ada lucu-lucunya biar teman-teman semakin semangat. Baik, yang penting kita semangat. Nah,
Buat qori pemula dan muazin pemula jangan pantang semangat. Berlatihlah. Ya, berlatihlah. Dengan latihan insya-Allah Allah mudahkan. Jadi saya tidak menyuruh teman-teman untuk subscribe, seperti saya bilang tadi itu sesuai hati teman-teman masing-masing. Baik teman-teman, jika itu saya akan minta maaf jika ada yang salah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.